Muhammadin wassalatu wassalamu asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Insinyur Gunadi Widi Nur Cahyo, MSc, PhD. Yang kami hormati rekan-rekan yang hadir di ruangan ini. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala yang telah memberikan kita kesehatan, kepintaran sehingga kita dapat hadir dalam presentasi seminar hasil saya di sore hari ini. Selawat dan salam tak lupa kita hadirkan ke junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk mempresentasikan seminar hasil saya dengan judul Audit Keamanan Website Menggunakan Aplikasi Web Vulnerability Studi Kasus di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Perkenalkan, nama saya Bobi Suprianto, nomor BP 2213212020. Latar belakang: perkembangan teknologi informasi berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan penggunanya. Contoh dari perkembangan teknologi adalah penggunaan website untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Website merupakan kumpulan halaman web yang dapat diakses secara publik. Website dapat terdiri dari teks, gambar, video, dan media suara lainnya. Namun, dengan berkembangnya suatu teknologi, maka perkembangan kerentanan atau serangan terhadap teknologi tersebut juga bertambah. Berdasarkan laporan tahunan monitoring keamanan siber tahun 2021 oleh Badan Siber dan Sandi Negara, yaitu BSSN, terdapat lebih dari 1,6 miliar serangan siber yang telah terjadi di Indonesia. Dikutip dari Putra, Budiono, dan Septo tahun 2023. Yang kedua, SQL injection adalah aksi hacking yang dilakukan di aplikasi klien dengan memodifikasi perintah SQL yang ada di memori aplikasi klien dan merupakan teknik mengeksploitasi web aplikasi yang di dalamnya menggunakan database untuk menyimpan data. Metode SQL injection digunakan untuk memasukkan perintah SQL sebagai input pada suatu website untuk mendapatkan akses ke dalam basis data. Jika basis data website dapat diakses, maka seorang hacker dapat dengan mudah mencuri berbagai data rahasia, bahkan dapat memanipulasi atau merusak data pada website tersebut. Dikutip dari Pratama, Songida, dan Gunawan tahun 2022. Yang ketiga, serangan cross-site scripting (XSS) juga biasa digunakan untuk mengubah situs web. Dalam serangan ini, pelaku menyisipkan kode script berbahaya ke dalam halaman web yang kemudian dijalankan oleh browser pengguna. Ini memungkinkan peretas pencuri informasi sensitif mengarah pengguna ke halaman palsu atau mengubah tampilan dan nuansa situs. Dikutip dari AJI tahun 2021. Yang keempat, pengujian vulnerability dilakukan untuk pengukuran atau assessment yang mutlak dilakukan untuk mendapatkan peningkatan kualitas dan salah satu pengukuran terhadap keamanan sistem. Hasil dari asesmen menjadi bahan pertimbangan bagi developer untuk mengambil tindakan pencegahan dan mengetahui cara kerja dari attackers. Menurut Zirwan 2022. Kelima, beberapa penelitian sebelumnya adalah analisis keamanan website. SMAN 1 Sumbawa menggunakan metode vulnerability assessment oleh Mulyanto, Haryati, dan Jumirat tahun 2021. Penelitian ini fokus dengan kerentanan pada situs web, menggunakan metode vulnerability assessment dengan bantuan software Open Web Application Security Project. Network Mapper, hasil pengujian yang dilakukan ditemukan di beberapa kerentanan. Salah satunya SQL injection, di mana kerentanan tersebut memudahkan penyerang mengakses ke seluruh database. Yang keenam, penelitian berikutnya, website security test at the University of Mataram using vulnerability assessment oleh Ada, KWA, dan Muhammad tahun 2023. Website yang menjadi sasaran adalah unram.ac.id milik Universitas Mataram yang digunakan untuk operasional perusahaan dengan menggunakan beberapa tools pengujian yaitu CodeScan, OASP, dan OpenVAS.
Dalam pencarian ulang dan pengujian keamanan website sebelumnya, langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan memulai dengan menerapkan metode penetration test untuk mengetahui kerentanan pada website. Yang ketujuh, dari penjelasan pada latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian untuk menerapkan pengujian dan audit keamanan website SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru menggunakan Akunetik. Karena dengan menggunakan aplikasi Akunetik Web Vulnerability Scanner adalah salah satu aplikasi scanner terkemuka yang sangat baik sebagai solusi untuk memecahkan masalah keamanan situs web. Dan dalam penelitian ini, penulis mengusulkan penelitian berupa tesis audit keamanan website menggunakan Akunetik Web Vulnerability studi kasus di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang ada, agar tesis ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana melakukan pengujian keamanan terhadap website dengan menggunakan tools Akunetik WPS dapat mengetahui celah keamanan. Yang kedua, bagaimana melakukan tahapan perbaikan kerentanan keamanan website yang ditemukan dari hasil pindah dengan menggunakan Akunetik WPS dapat mengidentifikasi keamanan. Yang ketiga, bagaimana hasil pengujian kerentanan keamanan website setelah dilakukan perbaikan dari hasil pindah. Tujuan penelitian ini dengan tema audit keamanan website SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru sebagai objek menggunakan alat bantu Akunetik WPS sebagai berikut. Yang pertama, Akunetik WPS dapat melakukan pemindahan secara otomatis terhadap website dan pengujian terhadap berbagai kerentanan keamanan website. Yang kedua, diperlukan komitmen untuk menjaga keamanan website secara terus-menerus dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi dan mencegah kerentanan baru yang mungkin muncul di masa depan. Yang ketiga, hasil pengujian kerentanan keamanan sebuah website setelah dilakukan perbaikan dari hasil pindah dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk kerentanan, jenis kerentanan yang ditemukan, tindakan perbaikan yang dilakukan, dan tingkat keamanan yang diinginkan. Analisa dan perancangan. Di sini saya membuat bagian alur analisa dan perancangan. Pertama, dengan menggunakan data, kemudian lanjut menganalisa sistem dan proses audit. Yang selanjutnya dengan perancangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil pemindahan atau penilaian kerentanan atau yang disebut dengan vulnerability assessment. Pada website SMK Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru atau yang disebut lebih dikenal dengan nama SMK Muti, data ini diperoleh dengan menggunakan perangkat Akunetik WPS. Jadi data yang dihasilkan oleh perangkat Akunetik WPS adalah laporan dari proses uji implementasi yang berisi informasi tentang kerentanan keamanan yang ditemukan pada website tersebut. Nah, ini tampilan utama dari web SMK Muti. Nah, untuk mencari data, saya menggunakan niagahoster.co.id/wis, di mana data-data bisa dilihat untuk domain dan kapan dia ini hostingnya di mana, terus tanggal di mana, jam berapa, tanggal berapa dia ini menyewa, itu terdata dengan menggunakan WIS. Pemindahan, scanning atau biasa disebut dengan tahap assessment vulnerability adalah proses pengumpulan berbagai informasi terkait kerentanan yang ditemukan pada situs target, seperti alat, plugin, tema, judul, dan nama pengguna. Langkah ini mencari berbagai kemungkinan terkait kerentanan yang dapat digunakan oleh penyerang untuk menyerang, merusak, dan memanipulasi data pada situs web. Nah, ini tampilan tools Akunetik WPS yang digunakan untuk mencari celah keamanan. Assessment. Setelah proses scanning web menggunakan Akunetik, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis. Setiap kerentanan akan diidentifikasi sesuai dengan tingkat keparahan, peringkat resiko, sumber masalah, dan saran
tentang cara memperbagi kerentanan tersebut. Pengujian scanning yang dilakukan sebagaimana gambar 45 dengan website target yaitu SMK Multi menunjukkan hasil. Nah, di sini web memiliki kerentanan tinggi yaitu berupa threat levelnya high, medium, low, dan information. Nah, berikut tabel data penelitian setelah dilakukan scanning celah-celah keamanan pada website SMK Multi, yaitu salah satunya pada tabel berikut yaitu cross-site scripting high. Itu berada pada login, kemudian itu terdapat home dan polling. Itu terdapat 2 untuk celah keamanannya. Yang kedua SQL injection high, ini termasuk serangan yang tinggi, yaitu di menu home login, root login. Yang ketiga application error message, itu tergantung serangannya itu medium, yaitu di login juga. Keempat HTML from without CRF protection, dan itu tergolong medium. Lokasi bug atau celah keamanannya bisa dilihat di masing-masing folder pada root atau di hosting. Yang kelima trial vulnerable JavaScript library, juga ini di medium. Jadi di penelitian ini lebih difokuskan pada celah keamanan yang high levelnya dan medium. Selanjutnya ini flowchart vulnerability assessment. Pertama, saya menganalisa sistem yang dimana celah tersebut kami dapatkan hanya terfokus pada status high dan medium. Selanjutnya dilakukan pengujian untuk mendapatkan apakah masih terdapat celah-celah itu. Yang terakhir, hasil analisa dan perbaikannya itu akan dari tabel ini masing-masing nanti prosesnya akan 0 proses keseluruhannya. Analisa perbaikan kerentanan yang ditemukan dapat diukur dari jumlah kerentanan aplikasi web dan tingkat yang ditemukan oleh Accumatic. Hasil yang ditampilkan kerentanan web Accumatic mencapai level 3. Artinya penilaian terhadap setiap kesenjangan atau kerentanan keamanan website yang ditemukan harus dilakukan berdasarkan penilaian dasar yang biasanya hanya ditampilkan untuk kerentanan atau kesenjangan. Nah, ini alhamdulillah kami dapatkan dan informasi dari admin objek SMK Multi. Kebetulan websitenya pas kena yang namanya SQL injection, di mana database yang didapat itu disisipkan oleh script, yaitu menggunakan JavaScript. Setelah kami analisa dan temukan celah tersebut, nah ini dia. Penelitian menganalisa sumber masalah di face website tersebut dengan cara login di hosting Niaga Hoster. Karena sudah dicek satu persatu untuk codingannya, itu tidak ada satupun script yang disisipkan. Ternyata hacker itu menyisipkan di database yang ada di hosting Niaga Hoster. Nah, ini script injeksi database tabel profile yang masih terinjeksi. Yang selanjutnya yang di bawah gambar script injection database tabel student. Nah, itu yang diserang oleh hackernya. Setelah di tabel ini di delete atau dihapus, kemudian inilah hasil tampilan website setelah diperbaiki. Jadi website aslinya tampilannya seperti ini. Nah, setelah dilakukan perbaikan langkah per langkah, kemudian dicari sumber masalahnya, kemudian kami melakukan penulisan scan ulang dengan menggunakan Accumatic. Yang pertama high-nya itu 7, mediumnya 13, yaitu sebelum perbaikan. Setelah perbaikan dengan Accumatic juga high mediumnya berkurang menjadi 2 dan mediumnya menjadi 11 gara-gara terinjeksi sebuah script menggunakan JavaScript. Ini tabel perbandingan data audit setelah perbaikan. Kenapa kami stabilo warna kuning? Karena di awal tadi perbaikannya terfokus pada SQL injeksi SQL.
Jadi jumlah ancamannya threat 20, itu sebelum perbaikan, sesudah perbaikan itu menjadi 13. Analisa dan perancangan. Melakukan perancangan, identifikasi target yang ditentukan untuk menyertakan sistem, aplikasi atau jaringan. Hal ini mencakup pemahaman tentang arsitektur, teknologi yang digunakan, dan fungsi utama. Selanjutnya, mengukur dan menentukan tingkat resiko relatif terhadap tujuan. Setelah menyelesaikan strategi yang telah disiapkan, langkah terakhir adalah mempersiapkan dan mengkonfigurasi alat pengujian kerentanan yang digunakan, khususnya akun etik, tergantung pada target yang akan diuji. Dan selanjutnya, implementasi. Fase implementasi melakukan analisa awal terhadap target untuk mengidentifikasi kesenjangan yang mungkin ada, kemudian menganalisa hasilnya atau meninjau hasil pembinaan dan mengidentifikasi kerentanan yang terdeteksi dengan memprioritaskan kerentanan berdasarkan tingkat resiko. Langkah analisa sumber dan jenis kerentanan dilakukan dengan menggunakan filter atau pengurutan hasil berdasarkan tingkat resiko atau jenis kerentanan. Prioritaskan kerentanan yang mungkin berdampak lebih besar pada sistem. Pengujian kerentanan, pastikan kerentanan yang ditemukan benar-benar ada dengan mengulangi pengujian atau memverifikasinya secara manual. Setelah langkah analisa selesai, laporan dapat dibuat yang merinci kerentanan yang ditemukan, tingkat resiko, dan rekomendasi perbaikan. Nah, hasil dari perbaikan ini nanti, hasil akhirnya akan diberikan ke sekolah, kepada kepala sekolah dan administrator sistem di SMK Muhammadiyah 3 Terpadu, Pekanbaru. Nah, ini daftar pustakanya. Baik, itu yang bisa kami presentasikan di seminar hasil ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan ke Bapak Insinyur Gunadi Widi Nurcahyo, MSc, PSD. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari Bapak dosen. Baik, saya tutup. Terima kasih atas presentasi dari seminar hasil saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.